Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di kesempatan kali ini gue akan membacakan sebuah kisah yang dialami oleh Bang Edo, yang ditulis langsung oleh Bang Ipen Al-Zikra. Mungkin di antara kalian semua di sini sudah mengenal Bang Ipen. Yaps, Bang Ipen adalah sahabat sependakian Bang Edo. Bang Edo, walau dibilang masih sangat muda, tapi menapaki alam tidak diragukan lagi. Kepekaan kebatinannya juga luar biasa. Dan kali ini, kisahnya sewaktu gagal muncak di Gunung Kerinci via Tugu Macan, Desa Kersiktuo. Pendakian itu dia lakukan bersama ketiga temannya, yang di sini gue nggak akan sebutkan namanya. Keempat pendaki itu termasuk Bang Edo berasal dari kota Lahat, Sumatera Selatan. Perjalanan yang ditempuhnya membawa kesan yang begitu luar biasa. Seperti apa kisahnya? Silahkan menikmati alur ceritanya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan buat kalian yang belum bergabung, kalian bisa klik tombol subscribe. Nyalahin juga lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Di hari itu, alam sangat bersahabat. Langit cerah dihiasi beberapa awan, melewati perkebunan teh yang berudara sejuk. Perkebunan teh yang tercatat terluas di dunia. Mereka menumpang mobil pick-up untuk menuju Tugu Macan dan dilanjut berjalan kaki selama kurang lebih 1 jam lamanya. Saat tiba di pos pendaftaran, mereka beristirahat, melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Sementara semua sudah beres, tinggal melangkah tapakan kaki, telusuri Kerinci dan gagah di hadapan mata. Rasa was-was tiba-tiba muncul, namun Edo mencoba menepis semua itu dengan selalu berdoa di dalam hati, meminta keselamatan dari detik itu sampai pulang nanti. Setelah mengikuti penjelasan soal rute, keselamatan, pemahaman jalur, dan yang lain-lainnya, akhirnya pendakian pun dimulai. Pendakian kala itu mereka lakukan sore hari, karena berharap saat fajar menyingsing mereka sudah menikmati indahnya alam dengan hiasan mentari pagi, yang pasti akan jadi lukisan maha indah yang terciptakan oleh kuasa Tuhan. Pos jaga sudah mereka tinggalkan dengan semangat yang berkobar. Senyum sumringah menghias di setiap wajah sahabat-sahabat sore itu. Karena dalam benak masing-masing ada rasa kebanggaan yang tidak terucap. Posisi Edo di pendakian kali itu sebagai sweeper atau di bagian paling belakang. Karena itu pertama kalinya Edo akan menapaki puncak tertinggi Sumatera. Tujuan utama paling belakang untuk menjaga mereka yang di depan. Ya, walaupun harus sampai puncak paling terakhir dan mengimbangi langkah yang paling lemah, itu sudah tugas Edo yang ditunjuk sebagai penjaga rombongan. Kita ngecamp di mana nanti? Tanya salah satu sahabat. Yang jelas lewati dulu pohon bolong, bro. Oke, shelter 2 apa 3 enaknya? Bebas lah, bebas. Obrolan mereka masih asik Edo dengar, penuh dengan semangat. Dan di sana Edo hanya tersenyum. Kini pintu R10 tepat sudah di depan mereka. Gapura dengan 4 tiang warna putih yang sudah banyak coretan-coretan dari pendaki yang tidak bertanggung jawab. Seakan gapura itu menjadi papan untuk mengabadikan nama mereka, pencinta alam model sekarang. Atap segitiga berwarna hijau itu bertuliskan "Selamat datang wisata alam Gunung Kerinci di Taman Nasional Kerinci Sebelah". Di sana ada petugas yang mengecek tiket, kartu identitas, logistik, dan lainnya. Awal yang akan dimulainya pertualangan mereka. Selamat datang sahabat. Kerinci menyambut kita. Kuatkan langkah, jaga perilaku. Kuatkan iman. Selalu berdoa dalam hati sampai kita sujud esok hari di puncak Kerinci. Pemimpin rombongan menyerukan suaranya. Semangat, sautan mereka seakan serempak. Gaskan, riuh candaan yang masih penuh semangat. Kini sudah sampai di pintu rimba. Yang terpampang adalah hutan belantara yang lebat dengan khas treknya yang mulai mendaki. Di sana, mental juga fisik akan mulai digembleng oleh alam.
rimba yang luar biasa istimewa menjadi habitatnya harimau Sumatera, juga berbagai hewan lainnya. Sepanjang jalur itu sangat disarankan untuk tidak beristirahat berlama-lama, apalagi mendirikan tenda sangat tidak diperbolehkan. Jalur bebatuan raksasa mereka jamah dengan kekuatan tenaga yang tersisa. Doa dan seruan nama Tuhan melantun bersamaan dengan detak jantung itu. Pesanggrahan satu kini mereka sampai. Sekedar atur nafas, minum dan mengembalikan tenaga yang tidak seberapa. Kita lanjut lagi bro. Ayo, lanjut, jawab teman yang masih kurang puas beristirahat. Di area itu memang dilarang untuk berlama-lama, dikarenakan harimau masih berkeliaran. Juga keangkeran rimba itu jangan diragukan lagi. Alam mulai gelap, menandakan masuk waktu maghrib. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan, juga mengabaikan ibadah, karena rawannya area itu. Sholat nanti di jamak lah, bisik Edo dalam hati. Namun, di saat senja itu, mulailah perubahan yang terasa. Banyak terdengar suara teriakan pendaki lain dari arah atas juga dari bawah. Suara itu dari segala arah, tapi Edo mengingatkan yang lainnya untuk fokus saja mengabaikan suara apapun. Sampai akhirnya mereka sampai ke shelter bangku panjang. Edo langsung melemparkan keril itu. Ia lantas merebahkan badannya yang sudah mulai letih, disusul dengan yang lainnya. Antara sadar dan tidak, karena lelah, saat itu Edo melihat pendaki wanita sendirian yang tiba tepat di jalur mereka. "Permisi kak, gabung ya? Aku sendirian." Buset, cewek sendirian naik gunung. Mari gabung saja yuk, ajak sahabat tanpa ada rasa aneh. Saat itu Edo hanya bertanya di dalam hati, makhluk apa ini? Namun seketika wanita itu menoleh kepada Edo dan tersenyum. "Siapa namanya yuk? Pendaki dari mana?" "Vika kak, dari Lahat." "Loh, satu kota dong. Kebetulan sekali. Lahatnya di mana?" "Iya kak, Lahat kota." "Ya sudah, barengan saja yuk." Edo mulai membuka omongan, walaupun terasa ganjil yang dirasa. Setelah merasa cukup beristirahat, kini mereka bertambah anggota memulai pendakian lagi. Posisi Edo masih di belakang, dan di depannya kini adalah Vika yang masih menjadikan Edo menyimpan tanya. Manusia atau bukan ini wanita? Edo menyorotkan cahaya headlampnya untuk menerangi jalannya, juga jalan rombongan depan. Sambil Edo memastikan kaki Vika menginjak tanah atau mengambang. Namun tiba-tiba, langkah kaki di depan Edo itu berhenti, yang membuat Edo menabrak bagian belakang kerilnya. Edo pun melihat Vika tersenyum, sambil berkata tapi lirih, "Napakan kakiku bang?" Edo pun terkejut setengah mati dengan ucapan tersebut. Dia bisa tahu jalan pikiranku, gak sembarangan nih cewek, ucap Edo dalam hatinya. Hingga masih Edo lihat dia tersenyum dan kembali melangkahkan kaki menyusul yang lainnya. Malam itu mereka masih menyusuri ganasnya trek rimba Gunung Kerinci. Tak heran jika nafas mereka makin ngos-ngosan terdengar. Sisa tenaga yang tersisa tidak segagah di awal perjalanan. Tapi disitulah dimana alam akan mengingatkan bahwasanya manusia itu tidak akan jadi apa-apa tanpa tuntunan Tuhan. Sementara pikir Edo masih penuh penasaran tentang wanita di depannya itu. Namun seolah tahu apa yang Edo pikirkan seakan terbaca oleh Vika. Sudahlah. Edo pun mencoba membuang semua pikiran ganjil tentang Vika. Edo lantas menguatkan diri dengan menyebutkan asma ilahi agar selalu memberi perlindungan dari cengkeraman malam di tengah rimba yang mengerikan itu. Beberapa jam mereka daki dan tempuh jalur itu. Akar pohon yang menghias terjalnya trek seakan menjadi cakar tentang astral. Pepohonan kokoh berdiri menambah kesan misteri yang masih aman Edo rasa, namun memberi kesan horor. "Kita break dulu semua." Terdengar suara leader dari atas sana, yang saat itu mereka sudah sampai ke pohon bolong, yang menandakan sudah di area pesanggrahan 2. Wah, jalurnya gila.
cetus salah seorang sahabat yang mereka sudah beristirahat di atas sana. Sesampainya di area itu, Edo mengistirahatkan diri bersama dengan yang lainnya. "Ngopi dulu lah yuk." "Jangan bro, lanjut saja, jangan di sini kalau mau istirahat lama." Edo pun mencoba peringatkan yang lainnya. Memang area di sana masih dilarang untuk beristirahat berlama-lama. "Oke, istirahat jangan lama-lama, 15 menit." Sementara Edo masih melihat Vika yang masih menatapnya. Saat tatapan mereka beradu, senyumnya kembali terlihat ke arah Edo. Edo pun hanya membalas senyumnya sembari meneguk air untuk menghilangkan hausnya. Ganjil, ya terasa ganjil perjalanan itu. Sejauh itu, mereka satu pun tidak berpapasan atau bertemu pendaki lain. Bahkan, suara sautan pendaki tidak terdengar lagi. Siapa gadis itu? Apa dia makhluk yang sengaja menemani perjalanan Edo? Hingga gangguan dari makhluk buruk rupa tidak Edo jumpai di pendakian kali itu. Edo pun mulai melihat satu persatu wajah lelah sahabat-sahabatnya yang kala itu sedang menikmati kebulan asap rokoknya. Sampai Edo melihat wajah wanita itu, ya Vika, yang saat itu hanya terdiam tertunduk, seolah memikirkan sesuatu. Entah apa yang Vika renungkan. 15 menit berlalu, bahkan ngaretnya waktu beristirahat pun berlalu dengan tidak terasa. "Jalan yuk," ajak Edo. "Ayo jalanlah." Masih terlihat lelah mereka saat Edo sudah siap melangkah melanjutkan perjalanan. Edo pun masih melihat Vika dengan posisi duduk menunduknya. "Ayo yuk, lanjut," ajak ketua tim. "Kakak duluan saja, Vika sebentar lagi nyusul." Dan saat itu, sebagai sweeper, ujian Edo datang. Ia harus membarengi langkah yang paling tertinggal agar tetap bisa menjaga yang lemah. "Ya udah kalian duluan lah, biar gue yang barengin Vika." Dan akhirnya, mereka bertiga melanjutkan pendakian, sementara Edo masih menunggu wanita misterius itu. Bayangan dari teman-teman Edo sudah tidak terlihat. Langkah mereka pun tak terdengar lagi. "Yuk, ayo gak apa-apa." Namun Vika hanya menggelengkan kepalanya. "Kapan mau lanjut jalan lagi yuk? Kita sudah ketinggalan jauh loh." "Iya, ayo jalan." Saat itu Vika mulai mengangkat wajahnya, namun terlihat sangat putih pucat, berhias senyum yang berbeda, tidak seperti tadi. Dalam pikiran Edo, jangan-jangan mau kena hipo nih si Vika. Dengan udara sedingin itu dan ketinggian kini sudah hampir setengah gunung. "Astagfirullah yuk, ayo sakit." "Nggak apa-apa kak." Tangannya diulurkan kepada Edo untuk meminta bantuan berdiri. Tangan yang sangat dingin itu mulai Edo rasakan saat meraihnya. Sangat aneh dalam hati Edo. Namun, kembali wajah pucat pasi sedingin mayat itu tersenyum. "Jalan yuk kak," katanya sambil melepaskan genggaman tangan Edo. Kak Edo," panggil Vika membuyarkan Edo yang masih termenung melamun karena penuh pemikiran akan pertanyaan. "Siapa kamu Vika?" "Tunggu, kok kamu tahu namaku?" "Ya tahulah, kan Kak Edo yang mau temenin Vika." "Temenin gimana maksudnya?" "Temenin pendakian Vika lah, masa temenin mati?" Kata jawaban yang sangat aneh terdengar. "Hus, kita lagi di gunung, jaga omongan." "Iya Kak Edo, ayo jalan. Vika mau cerita sama kakak sambil jalan." Apa yang saat itu beriringan berjalan dengan Edo? Manusia atau jin? Keganjilan perjalanan itu membawa Edo dalam sebuah tanya yang sangat besar. Namun Edo hanya melanjutkan langkah dan mendengarkan Vika bercerita. Siapa Vika? Ya, masih dalam sebuah tanya. Gadis pendaki dengan misterinya Gunung Kerinci memberikan Edo perjalanan yang sangat ganjil. Mereka berdua pun memanjat tebing yang lumayan terjal. Untungnya, di sana sudah tersedia tali tambang yang terpasang untuk mempermudah pendakian.
Terima kasih untuk yang memasang tali itu. Sangat membantu mereka para pendaki yang melalui jalur rimba. Sampai akhirnya mereka berdua pun tiba di lereng yang lumayan landai. Hutan pun digantikan dengan hamparan ilalang yang sangat luas terasa. Namun, tanpa Edo sadari, itu bukan alam manusia lagi. Karena kalau di jalur Gunung Kerinci, sesampai di titik itu tidak akan ditemukan hamparan ilalang nan luas seperti itu. Bunga-bunga liar banyak menghiasi di tepian jalur. Dan entah karena pengaruh apa, di bawah masih dalam keadaan gelapnya malam. Sementara di sana sudah sangat terang. Remang-remang seakan mentari pagi sebentar lagi mulai menyingsing. Fenomena itu sama sekali tidak menjadi aneh atau janggal untuk Edo. Karena yang Edo rasakan serasa normal adanya. Mereka pun terus berjalan. Edo mengikuti langkah Vika yang sedari tadi menceritakan siapa dirinya. Tangga tanah yang rapi juga bersih, seakan jalur yang dibentuk oleh manusia mereka lalui. Hingga mereka tiba di sebuah bukit pelataran datar yang terdapat satu makam dengan nisan kayu yang bertuliskan Vika Bawesti Pradita Dewi. Lahir Lahat 12 Februari 1997. Wafat Kerinci 2016. Namun, makam tanah itu perkuburannya terlihat baru karena tanah masih terlihat basah, juga bertaburan bunga-bunga yang masih segar. Edo pun mulai menatap makam itu. Mau mengucapkan kata-kata pun lidah serasa keluh. Itu nama kamu? Iya, ini kuburan Vika, Kak. Senyumnya menghias, namun raut wajahnya memperlihatkan kesedihan. Vika selama 4 tahun ini sendirian, Kak. Tidak ada satu orang pun yang dapat Vika temukan. Lantas Edo pun hanya menelan ludahnya yang seperti duri masuk ke dalam tenggorokan keringnya. Vika hanya mau minta tolong sama Kak Edo. Sampaikan maaf Vika ke Mama, juga keluarga Vika ya. Karena Vika tidak berpamitan, juga sudah berbohong waktu pergi ke sini, dan tidak pernah bisa kembali lagi berkumpul mereka. Iya Yu. Jangan panggil Ayu, Kak. Panggil saja Vika. Vika akan tenang beristirahat setelah Kak Edo sampaikan maaf Vika ke Mama. Isak tangisnya memecah hingga membuat Edo tak terasa meneteskan air mata. Malang nasib gadis itu, dan sudah selama 4 tahun dia dalam kesendirian di alam itu. Vika adalah mahasiswi di salah satu universitas di kota Palembang. Dia kelahiran Lahat, dan saat itu dia ikut dengan teman-temannya yang merencanakan pendakian ke Gunung Kerinci tanpa izin orang tuanya. Dia sudah tahu tidak bakal dapat izin atau restu naik gunung oleh orang tuanya. Maka dari itu dia pergi tanpa meminta doa dari mamanya. Kak Edo, terima kasih ya. Iya Vika. Ceritakan penyesalan Vika ke keluarga. Membohongi mereka itu penyesalan yang dalam, Kak. Mereka yang susah payah besarin Vika. Papa yang bekerja keras untuk sekolahin Vika. Harus Vika pupuskan harapan mereka. Hingga Vika meraih tangan Edo. Sebuah jabat tangan yang menjadi perpisahan mereka. Dan masih Edo lihat senyum itu. Senyum yang selalu menghiasi wajah Vika. Hingga semuanya menjadi gelap gulita. Pagi itu, Edo telah dikerubungi dengan ketiga sahabatnya dan beberapa pendaki lain yang menemukan Edo terpingsan di jalur terjal sebelum sampai di shelter 1. Masih dalam keadaan bingung, mual dan pusing di kepalanya sangat luar biasa terasa. Edo pun mendengar suara lirih tidak jelas hingga beberapa saat semua kembali normal setelah Edo diberikan air mineral. Bro, kamu kenapa? Mana Ayu Vika? Sudah, kita semua turun ya. Kita pulang. Iya, tapi Ayu itu mana? Pertanyaan khawatir seorang leader. Vika ada, sudah turun duluan. Ayolah turun. Kamu kuat gak, Do? Kuatlah. Mereka pun lantas semua turun
dan pulang meninggalkan Kerinci. Singkat cerita, mereka berempat sudah sampai di kota tercinta, tanah kelahiran, kota lahat yang mereka rindukan. Keesokan harinya, Edo pun mencari alamat keluarga Vika. Hingga sampai sore, barulah Edo menemukan alamat tersebut. Dengan bersilaturahmi, Edo mulai menceritakan kejadian Vika ke keluarganya. Setelah Edo bercerita, tangis haru pun menghias kepiluan keluarga itu. Selama itu, mereka masih menunggu Vika pulang, yang katanya hanya liburan bareng teman-temannya selama 4 hari, dan berpamitan hanya melalui telepon ke mamanya. Namun sudah 4 tahun penantian keluarga menunggu kepulangan Vika. Sebelumnya, keluarga Vika sudah tahu kalau Vika hilang di pendakian Gunung Kerinci dari teman-temannya yang datang menceritakan kejadian saat hilangnya Vika waktu itu. Keluarganya juga sudah mencarinya, menyewa jasa tim SAR, juga pendaki setempat untuk mencari Vika. Namun semua hasilnya nihil. Keluarga harus menerima dan mengikhlaskan kepergian Vika. Setelah semuanya Edo sampaikan, kemudian Edo pun pulang. Dan keesokan harinya, Edo ditelepon oleh mamanya Vika untuk menghadiri pemakamannya Vika yang kosong. Pemakaman yang dihadiri keluarga besarnya Vika, Edo dan ketiga sahabatnya. Meski mereka gagal menapaki puncak Kerinci, Edo tidak menyesalinya. Ia sama sekali tidak menyesalinya. Dan Edo pun berjanji, suatu saat nanti, Edo akan kembali datang untuk Vika. Kini istirahatlah dengan tenang. Nantikan Edo datang lagi dengan senyum manis itu dan jabatan lembutnya. Tenanglah dalam pelukan gagahnya Gunung Kerinci. Jangan lagi ada rasa sepi dan air mata itu. Sekian cerita pendakian Edo ke Gunung Kerinci. Pendakian 1 tahun yang lalu, 12 Februari 2019. Bertepatan hari itu juga adalah tanggal ulang tahun Vika Bawesti. Doa akan selalu terpanjatkan untukmu, gadis alam. Damailah, beristirahatlah dengan tenang. Terima kasih, sekian kisah Edo dengan Vika. Sangat dianjurkan, langkah akan selamat dengan adanya restu dan doa orang tua kita. Melepaskan kepergian itu tidak mudah bagi orang tua, karena itu sebuah cinta yang tulus. Cinta sejati hanya dimiliki oleh orang tua ke anaknya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Salam permistisan duniawi, salam lestari.